Halo sahabat sawit semuanya, perkenalkan nama saya Sahari di channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang seputar sawit. Negara kita adalah negara yang terletak di daerah tropis. Jadi sepanjang garis khatulistiwa, ini adalah suatu berkah yang luar biasa pada negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena diletak di daerah khatulistiwa, sepanjang tahun kita banyak sekali curah hujan. Walaupun kita di sini mengenal ada musim kemarau dan musim hujan, namun di daerah tropis itu curah hujan cukup tinggi. Sehingga apapun yang kita tanam di sini semuanya akan tumbuh dengan baik dan tumbuh dengan subur. Seperti para leluhur kita mengatakan, atau para pendahulu kita mengatakan, jika tongkat kita tancapkan di persada atau di bumi Indonesia ini, akan tumbuh menjadi pohon. Itulah berkah yang luar biasa di negara kita ini. Sebuah tongkat yang ditancap bisa menjadi pohon. Ini adalah salah satu simbol bahwa betapa suburnya negara kita. Dan itu adalah berkah yang luar biasa yang harus kita syukuri bersama. Nah, ada satu tanaman yang kalau di daerah asalnya atau di negara asalnya itu kalah suburnya dibandingkan ditanam di negara kita. Tanaman apakah itu? Itu adalah tanaman sawit. Ternyata tanaman sawit ini bukan asli dari negara kita. Dan sawit ini sebenarnya berasal dari benua Afrika, khususnya di Afrika Barat dan Tengah. Dan pertama kali pada tahun 1848 itu Belanda atau kolonial Belanda itu membawa 4 biji sawit ini ke Indonesia dan ditanam di kebun raya Bogor. Nah, itulah yang pertama kali di Asia Tenggara. Ketika sawit itu tumbuh, ya ternyata begitu suburnya. Ya, jelaslah di negara kita ini curah hujan cukup tinggi dan sawit ini juga sangat membutuhkan air yang banyak, dan dia ternyata 4 kali lebih cepat berbuah daripada di negara asalnya di Afrika. Nah, ketika ditanam ternyata pohon itu tumbuh dengan subur sampai dengan ketinggian 12 meter. Itu luar biasa. Nah, setelah berbuah dengan lebat, itulah cikal bakal buahnya itu akhirnya dikirim juga ke Sumatera. Pada tahun 1875 mulai dikirim ke Sumatera. Sebenarnya itu pertama kali dibuat untuk penghias jalan. Tapi alangkah terkejutnya kita, setelah dikirim ke sana, dia tumbuh dengan subur dengan buah sawit yang begitu lebatnya dan begitu banyaknya. Nah, inilah pertama kali bagaimana sawit itu dibawa Belanda atau kolonial Belanda ke Indonesia. Nah, kemudian pada awal abad 20, tepatnya 1910, itu sawit itu sudah mulai dikomersialkan. Walaupun pada saat itu belum banyak ditanam, tapi itu sebenarnya berawal dari kolonial Belanda itu menanam. Dan sekarang sawit yang dulu kita terima itu juga ada sebagian sebenarnya warisan dari kolonial Belanda. Nah, terus pada tahun sekitar 1980-an, nah di negara kita ini sudah lebih kurang ada 200.000 hektar sawit. Wah, itu cepat sekali perkembangannya. Kemudian terus sampai tahun 2009, ternyata di Indonesia itu sudah ada sekitar 7,2 juta hektar sawit. Kalau kita lihat dari tahun awal 80-an sampai 2009, itu perkembangannya itu sudah luar biasa. Sedangkan pada tahun 2006 saja, Indonesia itu sudah dinobatkan sebagai penghasil CPO nomor 1 dunia sampai sekarang ini. Kemudian saya lihat dari hasil BPS itu bahwa sampai tahun 2019, sawit di Indonesia itu seluas 14,6 juta hektar. Tapi di sumber lain, saya melihat bahwa di sana dicantumkan 16,3 juta hektar. Indonesia itu sampai sekarang itu masih memegang produk CPO nomor 1 dunia. Dengan total luas lahan yang sekian belasan juta. Ini yang kita lihat perkembangan dari sawit di Indonesia itu.
Nah, sawit, tanaman sawit itu sebenarnya ada 2 jenis, tapi tambah satu lagi yang jantan, berarti jadi 3 jenis. Awalnya sawit itu adalah yang disebut dengan dura. Dura ini sebenarnya adalah betinanya dari sawit. Ciri-ciri dura itu adalah kulitnya itu tipis dan cangkangnya itu besar. Berarti inti sawitnya juga sangat besar dibandingkan dengan kulitnya. Kulitnya tipis. Nah, untuk mendapatkan CPO yang besar, makanya sekarang itu para ahli itu mengawinkan antara dura dan piscifera. Piscifera ini adalah sel kelamin jantannya. Kemudian itu dikawinkan atau dikawinkan lah. Hasilnya disebut dengan tenera. Jadi perbedaan antara dura dengan tenera itu letaknya pada cangkangnya. Kalau dura dari awalnya itu cangkangnya besar, sedangkan tenera itu dikawinkan hasil kawin dari dura dan piscifera yang sebenarnya tidak ada cangkang, makanya cangkangnya menjadi kecil. Apakah tenera itu lebih baik? Kalau kita membutuhkan CPO lebih banyak, ya yang kita butuhkan adalah jenis dari tenera. Tetapi kalau sebuah perusahaan lebih membutuhkan inti sawitnya, maka yang diproduksinya adalah dari jenis sawit dura. Jadi dura apun tenera sebenarnya sama-sama baiknya saja. Bagi perusahaan kalau yang memproduksi PKO, ya tentu dia lebih cenderung kepada dura. Sedangkan kalau lebih cenderung kepada CPO-nya, ya kita menggunakan tenera. Dan juga untuk cangkangnya itu bisa digunakan untuk pembakaran. Kalau pabrik untuk mencari cangkang yang bagus, itu adalah dari dura. Kenapa orang menggunakan cangkang sawit itu sebagai pembakaran? Saya pernah tanya kepada atasan saya yang kebetulan waktu itu adalah orang asing. Beliau mengatakan bahwa cangkang ini ketika di riset itu apinya seperti api kompor gas, warnanya biru. Kalau api yang warna merah dengan biru, ternyata warna biru itu jauh lebih panas daripada warna merah. Makanya cangkang itu memenuhi persyaratan seperti itu, maka itu dipergunakan untuk pembakaran. Seperti yang di boiler pemanggil listrik, ya itu menggunakan cangkang yang dulu ada juga dicampur dengan gambut. Ya, dulu pernah dicampur gambut, tapi sekarang juga dicampur dengan ampas dari kulit sawit tersebut. Itu dicampur dengan cangkang itu, kemudian baru dibakar untuk sebagai pembangkit tenaga listrik atau untuk yang lainnya. Yang jelas untuk energi kekuatan pembangkit tenaga listrik. Nah, sekarang sawit ini sudah sangat terkenal sekali, bahkan boleh sangat trending pada zaman sekarang ini, karena banyak sekali negara-negara yang membutuhkan, apalagi sekarang tanaman sawit ini sudah bisa setelah dijadikan CPO bisa digunakan untuk biodiesel atau bahan bakar minyak untuk solar, sehingga atau untuk campuran solar seperti di Indonesia kita sudah mulai ke B30, sehingga ini sudah mulai banyak dipergunakan. Dengan banyak dipergunakan baik untuk dalam negeri maupun di mancanegara, maka sawit ini harganya mulai naik. Apalagi sekarang ini sawit ini harganya naiknya betul-betul tinggi sekali. Karena di negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Eropa itu krisis energi, maka mereka mengubah semua sistemnya ke biodiesel. Dengan demikian, mereka banyak menggunakan sawit untuk sebagai bahan bakarnya. Nah, sekarang kita ada dengar bahwa presiden kita sudah mulai membatasi atau melarang ekspor, salah satu adalah nikel. Dan di Januari ini, dalam 1 bulan ini yang dibatasi, yang dilarang adalah batu bara. Dalam 1 bulan saja tidak kita ekspor batu bara ini, itu negara-negara sebagai penghasil energi besar itu mereka ketar-ketir membutuhkan batu bara. Nah, bagaimana kalau suatu saat sawit juga dilarang ekspor? Itu kemungkinan bisa terjadi. Ya bisa saja. Karena sekarang kita lihat dari bulan Oktober yang lalu, kita di dalam negeri itu terjadi krisis CPO, ya, minyak CPO. Kenapa? Kita lihat saja harga minyak goreng naiknya gila-gilaan, begitu tingginya. Jadi aneh. Kita penghasil CPO nomor 1 di dunia, tetapi kita krisis CPO di dalam negeri kita. Sedang minyak goreng kita sulit dapatkan. Kalau kita dapatkan mungkin dengan harga yang sangat mahal. Makanya mungkin suatu saat CPO bisa jadi larangan ekspor. Tujuannya untuk apa? Untuk dipergunakan di dalam negeri, untuk konsumsi kita di dalam negeri itu, seperti untuk pembuatan biodiesel yang dipergunakan untuk di dalam negeri kita. Ya, mudah-mudahan harga ini juga bisa stabil. Kalau misalnya
CPO ini dilarang untuk ekspor, otomatis negara-negara pengguna bahan bakar dari biodiesel itu pasti akan kekurangan bahan bakar minyak ini. Maka harganya mungkin akan jauh melambung, akan terus naik terus. Tapi lebih baik kita gunakan untuk domestik dulu, bagaimana kebutuhan kita cukup, baru mungkin kita lemparkan ke dalam pasaran dunia. Mungkin itu jauh lebih baik, bagaimana cara kita untuk mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan yang di luar. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mengerti tentang sawit ini. Bisa tolong di komentar di bawah ini. Kita sama-sama belajar di dalam vlog ini. Vlog ini sebenarnya awalnya adalah dunia sahabat karet, tapi saya ubah menjadi dunia sahabat sawit dan karet, sehingga kita bisa bersama-sama belajar di dalam channel dunia sahabat sawit dan karet ini. Saya harapkan kepada teman-teman, rekan-rekan, dan sahabat sawit semua yang ada di lapangan yang mempunyai banyak pengalaman tentang sawit ini, silakan komentar di bawah. Ada hal-hal tertentu mungkin saya yang tidak tahu, saya bisa belajar dari sana. Mari kita menggunakan vlog ini, menggunakan channel ini untuk saling belajar. Saya akan selalu memberikan informasi-informasi. Kalau misalnya informasi itu ada yang lebih update dari ini, silakan dikomentari di bawah. Saya akan mengupdate semua informasi tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu yang khususnya di sawit, ternyata informasi saya ini belum diketahui, mudah-mudahan itu juga bermanfaat buat para sahabat sawit semua yang berada di lapangan. Demikian dari saya, semoga Bapak Ibu dan sahabat sawit semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.